ini tentu aja spesial karena ya ini adalah World Heritage berdasarkan UNESCO kan. UNESCO sudah menentukan ini kompleksnya, jadi bukan hanya Prambanan tapi juga Candi Sewu dari abad 8 dan ke-9. Dan kemudian privilege-nya adalah kita akhirnya punya piano karya anak bangsa ya, dimana desainnya adalah sangat futuristik. Jadi ini semacam ide atau konsep untuk membawa kejayaan masa lalu, yaitu musik daerah dan juga bangunan-bangunan seperti Prambanan ini ke masa depan dengan lewat musik dan lewat juga desain pianonya. Dan kita ingin supaya piano ini bisa menembus dunia internasional kan. Jadi memang kita harus bisa memainkan musik-musik klasik yang paling bisa dibilang paling ribet dan paling rewel sebetulnya ya, untuk bisa masuk ke gedung-gedung konser dimanapun gitu. Jadi emang standarnya harus tinggi dan kita sedang dalam proses untuk itu. Desainnya tentu aja itu sangat unik, nggak ada piano dengan desain seperti ini. Dan ya itu saya kira desain futuristik piano ini dicombine, digabung dengan latar belakang Prambanan dari abad ke-8 dan abad ke-9 ini akan menghasilkan satu traktiran visual yang sangat unik, out of the box ya, dimana yaitu masa depan dan masa lampau itu bisa ketemu gitu di situ. Dan jembatannya adalah yaitu musik Rapsodi Nusantara, lagu-lagu daerah yang dikemas, dan Rapsodi Nusantara itu sekarang udah dimainkan oleh banyak sekali pianis, bukan hanya pianis Indonesia, justru lebih banyak pianis luar negeri ya. Dan dari situ mereka jadi mengenal budaya lagu-lagu Indonesia karena memang materialnya dari situ dan kemudian dikemas. Rapsodi Nusantara itu adalah lagu-lagu karya-karya saya untuk piano solo yang materialnya diambil dari lagu-lagu daerah yang udah lama. Misalnya Oi Nani Keke atau Apuse kalau dari Papua, Sigu Lempong dari Batak. Sampai sekarang saya udah bikin 32 Rapsodi Nusantara, dan dengan piano bikinan Indonesia. Jadi ya itu cycle-nya tuh jadi komplit ya, dimana kalau biasanya kan mau main Rapsodi Nusantara, lagu Indonesia dengan piano, saya nggak mau nyebut merek, tapi misalnya piano dari Jepang atau piano dari Jerman gitu. Nah sekarang kita bisa menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita punya kejayaan di masa lampau, musik masa kini, dan piano instrumennya, yaitu alatnya untuk bisa membuat musik ini jadi bunyi untuk bisa berkomunikasi ke dunia luar, itu juga bikinan Indonesia. Jadi ini ceritanya dimulai di tahun 2017. Waktu itu saya kan arsitek, saya mendesain gedung teater Jakarta waktu itu. Nah, saya diminta untuk pameran di Casa, di Pacific Place, untuk bikin desain showcase. Nah, di awalnya itu adalah saya ingin menampilkan satu desain piano aja. Waktu itu saya masih sendirian, hingga akhirnya saya ketemu sama Tompi, dan Tompi memperkenalkan saya sama Aksan. Nah, kita sama Aksan akhirnya melahirkan prototipenya tahun 2017 di Pacific Place. Waktu itu reaksi dari orang-orang cukup bagus ya, prototipe kita pertama, dan kita merasa orang bilang udah waktunya untuk bikin di situ yang saya makan juga. Pameran itu juga pertama kali kita munculkan brand sebagai Shumantananda ya. Nah, kita berdua habis itu dukungan dari orang-orang untuk
dibikin lebih aslinya lagi lah. Kan pertama prototipe aja kita berdua dari pianonya Aksan. Aksan itu sebenarnya udah buat alat instrumen, dia punya gitar dan punya piano, brandnya Schumann Instrument seperti itu. Nah kita berdua tapi gabung, kita bikin brand sebagai Schumann Renanda. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan Pak Harsono dari Sani Harto, dan saya rasa mereka adalah partner yang cocok untuk membuat piano ini menjadi real. Nah sejak itu kami bertiga yaitu melahirkan piano ini, yaitu piano Schumann Renanda bersama Sani Harto. Kenapa harus begitu besar? Oh, piano itu, jadi piano itu adalah piano itu ukurannya macam-macam. Ya, nah piano yang paling besar ini sebenarnya kita anggap piano yang paling terbaik dalam segi besarannya. Dan piano ini ukurannya 275 cm, kita sebut sebagai concert grand piano. Jadi ini piano grand yang paling besar dalam pengertian bahwa sistemnya pun juga lebih challenging daripada piano-piano grand yang lain. Pengertiannya bila kita mulai dari sini dan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik, pasti kita lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang piano-piano yang ukurannya lebih kecil. Jadi kita memang bekerja dimulai justru dari yang paling sulit. Pada suatu hari saya dikenalkan sama Raul. Raul punya ide untuk bikin desain piano yang baru. Dan mulai dari situ kita gojlok, kita kerjasama. Saya sama Raul kerjasama untuk bagaimana membuat desain piano yang enggak konservatif ya. Gitu. Dan menyatukan idenya Raul dan menyatukan juga dari segi desain dan teknis juga sampai ke konsep bagaimana ini sejalan dengan dari desain, tapi juga pianonya akan berfungsi dengan baik secara suara dan mekanisme dan secara konsep sebagai sebuah piano. Nah setelah itu dengan proposal gambar itu kita melihat bahwa ini harus dikerjakan oleh manufacturer pembuat kabinet yang sangat baik juga, karena udah desainnya udah spektakuler. Kalau tidak dikerjakan dengan baik ya nggak mungkin kelihatannya juga bagus. Dan Sani Harto adalah salah satu manufacturer mebel dan ya terbesar lah ya, dan terbaik di Indonesia. Dan kebetulan kita disambut baik gitu dari sama Sani Harto. Piano itu panjangnya 2,75 meter, itu merupakan salah satu piano yang terbesar di dunia dan salah satu piano yang terbaik di dunia. Kenapa kita harus membuat sebesar itu? Karena kita selamanya kalau mau membuat sesuatu, pasti kita membuat yang terbaik di dunia. Dan kita pun akan membuat sesuatu yang terbesar, salah satu terbesar di dunia, dan yang terbaik juga di dunia kualitasnya. Terus produksi piano yang pertama itu 2 tahunan. Kalau buat lagi kira-kira 9 sampai 10 bulan. Kalau kesulitannya banyak, Pak. Wong kita yang terus terang aja tidak tahu apa-apa, kita cuma bondonya tekad dan nekat saja untuk itu. Jadi kita waktu pertama kali membuat tuh try and error, salah buat lagi, sampai akhirnya jadi. Demi untuk kita mempromosikan Indonesia, karena selama ini belum ada pabrikan piano yang bisa membuat grand piano yang besar itu. Yang agak kecil pun belum ada juga saya kira.